Kemudian berkaitan dengan kritik, ada kekurangan di pemerintahan, insya Allah pasti akan diterima dengan baik, akan disapa lah sama Pak Gubernur dan akan didengarkan lah ya. Melihat itu, cuma kami tetap berpesan kepada kawan-kawan Polisi Republik Indonesia, juga Satpol PP untuk menahan diri. Yang kedua, kalau ada provokasi ya ambil itu yang provokasi, yang demo biarkan demo. Adik-adik kawan-kawan mahasiswa, kemudian yang rakyat juga datang, ya jangan kita kisruh, jangan. Kita udah pesan juga supaya ini aman, karena kita ini penyangga nih, KN nih. Betul. Kita punya tanggung jawab besar untuk bagaimana Kaltim ini dengan ditempatkan, dianugerahi, ditunjuk sebagai ibu kota negara, kita harus jaga kondusivitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dimanapun Tribuners berada, hari ini kembali lagi kepada program Tribun Kaltim, yaitu Saksi Kata, yaitu mengupas suatu permasalahan secara detail, khususnya untuk di Kalimantan Timur, yang dimana saya Renali Paskalis, wartawan Tribun Kaltim. Saat ini saya sedang berada di salah satu kediaman tokoh yang santer di media sosial belakangan ini. Beliau adalah Pak Sudarno selaku salah satu tim ahli gubernur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bang Ray dan Tribuners apa namanya? Ya, Tribuners. Tribuners ya. Salam hormat, salam sehat. Selalu happy, jangan lupa ngopi. Oke, jadi beliau ini salah satu tokoh yang cukup memberikan respon terkait dengan aksi yang dilakukan besok, yaitu pada tanggal 21 April. Yang dimana memang pembahasan kita pada hari ini ya terkait dengan seputaran demonstrasi yang akan dilakukan esok hari, yang dimana kalau mungkin Pak Sudarno terkait dengan persiapan menghadapi demo besok nih, dari Pemprov sendiri bagaimana sih melihat respon atau riak-riak dari masyarakat yang kemudian mencoba untuk mengkritisi pemimpinnya ini? Ya, jadi kalau dari peristiwa untuk besok 21 April ya, yang kemudian masyarakat kita, rakyat Kalimantan Timur yang kemudian tidak puas dengan pelayanan dari pimpinan kita, dari Pemprov Kaltim, dari Gubernur Pak Rudi Masud maupun Pak Wakil Gubernur Seno Aji, ya kita sudah siap, insya Allah pasti menerima mereka. Yang kita anggap bahwa kemudian mereka adalah rakyat kita, tanda kutip nih, karena Gubernur ini kok anggap Bapak, anak-anaknya datang untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi itu juga dijamin oleh undang-undang, jadi tidak ada ruang untuk kita tidak mendengarkan mereka atau menerima mereka atau kemudian kita berusaha membungkam mereka. Betul. Enggak lah, kita siap aja. Cuma informasi memang besok Pak Gubernur ada di tempat. Kemudian Pak Wakil Gubernur barusan terinformasi terakhir, beliau ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk ke Jakarta, urusan yang sangat penting. Jadi berbagi tugas saja, karena Gubernur Wakil Gubernur ini kan suami istri ya. Betul. Tapi secara prinsip Pak Gubernur insya Allah pasti besok standby kok. Iya. Dan ini kan bukan demo pertama kali nih Pak. Ya, demo yang selama setahun ada beberapa lah ya. Dan ini peristiwa biasa, bukan peristiwa yang luar biasa gitu ya. Cuma kan yang kami waspadai kemarin ketika saya speak up di media sosial apa semua, yang pasti kalau kemudian isunya tentang pemakzulan gubernur, pasti tidak kami terima. Karena itu hak sepenuhnya konstitusi ada di DPRD Kalimantan Timur kalau tuntutan tentang pemakzulan atau tuntutan pemberhentian Gubernur Kaltim. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan kritik, ada kekurangan di pemerintahan, insya Allah pasti akan diterima dengan baik, akan disapa lah sama Pak Gubernur dan akan didengarkan lah ya. Sejauh ini dari teman-teman tim ahli bagaimana berdiskusi terkait dengan persiapan besok ini? Ya, rekomendasinya besok Pak Gubernur diminta untuk meninggalkan semua acara kecuali dipanggil oleh Presiden Prabowo, ya itu nggak bisa apa-apa. Kami akan rekomendasikan dari tim ahli Gubernur untuk beliau menghadiri itu. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting, ya insya Allah pasti besok beliau standby lah ya. Tapi yang pasti ini kan pemerintahan Provinsi Kaltim yang dikritikkan. Ya, betul. Jadi kalau pemain nanti ternyata ada dadaan beliau dipanggil yang lebih penting di Jakarta, ya kita nggak boleh salahin. Atau masih ada sekda, masih ada asisten. Tapi per hari ini yang saya dengar, per detik ini ya, Pak Gubernur besok akan standby dengan Forkominda. Kemudian Pak Wakil Gubernur dapat tugas penting dari Pak Gubernur untuk ke Jakarta begitu. Bagi tugas saja. Iya. Berarti ada ruang dialog ataupun diskusi? Ada, sangat ada. Nanti kalau kritikannya itu kemudian ada kekurangan kita nih, umpamanya contoh ada beasiswa gratis pol yang kemudian ada kekurangannya ya kita terima. Kemudian masalah pembangunan infrastruktur umpamanya ada kekurangan ya kita terima, kita benahi apa semua. Yang pasti kan ini pemerintahan baru setahun lah, masih ada waktu 4 tahun ya kan gitu. Ini kan rencana untuk demonstrasi kan ini udah berjalan beberapa hari nih Pak sebelumnya. Dari Pemprov sendiri ada gerakan-gerakan untuk kemudian menjajaki komunikasi lebih dulu nggak sih sama para demonstran ini? Enggak juga, karena ini peristiwa biasa lah. Peristiwa biasa terus mau diapain? Mau digembosin enggak juga. Orang mereka mau datang, kawan-kawan mahasiswa apa semua ya monggo saja. Nggak ada masalah itu.
Nanti kita jangan sampai kemudian 4 tahun ini nanti kita direcokin dengan urusan demo-demo, kemudian kita nggak fokus, enggak lah. Itulah ada gubernur yang bisa menerima atau wakil gubernur suatu saat, atau kemudian sekda atau asisten. Kan sama aja, ini kan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur kan. Betul. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial pakai telur lah ya. Gitu loh. Santai aja gitu. Yang penting demonya damai, tidak rusuh, hindari provokasi apa semua. Karena sekali lagi yang demo ini juga kawan-kawan yang kemudian hari ini berbeda pendapat dengan kami. Saudara-saudara kita juga. Tapi juga harus dijaga bahwa kemudian kepolisian, kawan-kawan polisi, Satpol PP apa semua juga saudara-saudara kita. Ya, jadi harus damai. Kalau bentrok kan sama-sama rugi tuh. Nggak boleh, polisi yang jaga ini juga maunya aman. Mereka punya keluarga, punya bapak, ibu, mertua, anak, dan sebagainya tuh. Jangan sampai ada yang terluka. Jadi mekanisme demonstrasi apa semua udah diatur kok. Yang penting jam 6 sore udah bubar sesuai undang-undang, itu aja. Jangan paksakan diri apa semua. Kecuali ada mensreal niat tidak baik untuk kemudian mau niat chaos dan sebagainya gitu. Aku pikir kalau udah nanti aspirasi yang diterima, kritikannya diterima, kemudian Pak Gubernur akan evaluasi, kemudian kita akan benahi, ya sudah selesai bubar. Gitu loh. Dan ini kan kalau kita lihat ada beberapa tuntutan maksa aksi, ada beberapa yang kemudian udah ramai diberitakan oleh teman-teman media ataupun di sosial media sudah mulai santer diberitakan. Kalau dari Pak Sudarno sendiri melihat tuntutan-tuntutan aksi yang paling substansial itu apa sih kira-kira? Aku juga nggak ngerti sih ya substansinya apa. Yang pasti kalau kelompok aliansi mintanya dimajulkan Gubernur Kaltim yang namanya Rudi Masud. Yang lain-lain mungkin tentang dinasti macam-macamnya kan gitu ya. Betul. Itu ya menurut saya sangat bisa dijawab lah. Kalau urusan pemakzulan jangan ke kantor gubernur, jangan. Dan itu inkonstitusional, enggak ada sesuatu yang kemudian sifatnya menuju arah sana gitu loh. Makanya saya selalu speak up rada keras, rada tegas tuh karena saya melihat kok kami indikasinya ada residu pilkada, pilgub. Karena yang mimpin di situ kan yang penggerak utamanya kan rata-rata kan mantan tim pilgub sebelah. Ini kan calon gubernur, calon wagubnya udah move on beliau-beliau kok. Aku udah WA Pak Isran, aku udah WA Pak Hadi, tanda kutip akrab lah apa semua. Kok ini kemudian mantan-mantannya tim pilgub kok belum move on gitu loh. Tapi kalau kami dengan mahasiswa clear aja. Dengan dan beberapa tuntutan ini kan banyak pihak yang menilai bahwa ini akumulasi dari kemarahan masyarakat yang dimana mulai dari mobil sampai rumah jabatan yang kemudian menjadi sorotan bukan saja lokal tetapi nasional juga turut menyorot. Kalau dari tanggapan enggak, kalau bicara akumulasi urusan mobil beliau udah minta maaf, terima kritik, dikembalikan. Kalau orang timur kemudian budaya timur kita tidak bisa memaafkan orang yang sudah mengaku salah, kemudian tindakannya mengembalikan, ya aku nggak ngerti mau budaya mana yang mau kita pakai. Berkaitan rumah jabatan apa semua, sesuai dengan informasi dari pemerintah Provinsi Kaltim, itu kan memang bangunan di dalam apa semua termasuk fasilitasnya semua kan banyak yang rusak dan sebagainya. Dan itu yang aku dengar juga sudah dianggarkan di pemerintah sebelumnya untuk 2025 karena APBD 2025 kan diketok palu di 2024 kan. Jadi siapapun yang terpilih juga akan kemudian melakukan itu. Dan ini ya gini juga lah mengenai rumah jabatan dan sebagainya. Babu saja, pembantu saja, itu kan kemudian dapat fasilitas dari tuannya, dari juragannya. Anggaplah ini kemudian gubernur kita ini adalah pembantu rakyat lah apa semua. Tapi dia juga menerima tamu pejabat, menerima tamu tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kemudian fasilitas dalamnya kemudian tidak tidak memadai apa semua, ya aku pikir. Tapi saya juga kemudian tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah ya gitu loh. Apalagi saya juga tidak tahu persis yang terjadi di dalam. Tapi beberapa video yang saya lihat juga ada WC yang kemudian sudah macet, plafonnya sudah rusak dan sebagainya gitu loh. Jadi gubernur kita ini walaupun pelayan, dia jatuhnya kan juga harus diselayakkan sebagai inilah ya, sebagai pemimpin sekaligus pelayan kita, dan dia juga melayani banyak tamu toh. Gitu loh. Berarti artinya bahwa ketika semuanya sudah terjelaskan baik maupun administratif ataupun rincian terkait dengan udah seharusnya udah tidak menjadi permasalahan lagi karena ya, tapi kan kalau bicara subjektivitas suka dan tidak suka kan repot ya. Betul. Aku melihat situasi traffic di media sosial umpamanya. Gubernur Kaltim ini kan jatuhnya kan bernapas saja salah. Minta maaf salah, mengembalikan barang salah, ya kan? Betul. Jatuhnya dia diam salah, duduk salah, ya itu napas saja salah gitu loh. Nah yang gitu-gitu kan yang saya bilang selalu argumentum ad hominem. Tapi kalau kritikan apa semua, ya kita kan harusnya tahu lah dasarnya ini siapa dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi kita asik-asik aja lah kalau menghadapi teman-teman, kalau ada kritikan nanti benar apa. Umpamanya contoh kritikan tentang rumah jabatan tuh ya. Kedepan ya kita nggak akan ulangi kan gitu toh, apalagi beliau tidak ikut menganggarkan. Betul. Tapi kan teman-teman kemudian mohon maaf nih sebagian dunia maya ya tidak semua rakyat Kaltim juga. Betul. Karena dunia maya itu juga belum tentu mewakili rakyat Kaltim yang ada di darat kan, nggak juga lah. Apalagi isinya cuma sumpah serapah, argumentum ad hominem mbak semua.
Tapi ke depan kalau umpamanya ini adalah masukan yang benar ya Pak Gubernur ya harus ngikutin. Jangan sampai terlihat keterkesan mewah dan sebagainya. Beliau harus dekat dengan rakyat, dengan petani, dengan buruh, dengan mahasiswa, dengan NGO, dengan tokoh. Seluas-luasnya beliau membuka diri untuk kemudian bertemu siapapun. Enggak juga harus seperti KDM ya apa semua, enggak juga. Karena setiap pemimpin itu kan punya karakteristik masing-masing. Enggak boleh juga disamakan lah Gubernur Rudi yang backgroundnya beliau pengusaha apa semua. Itu akan beda dengan kemudian mungkin KDM yang dari awal politisi, kan gitu ya. Ini kan tentang seni memimpin gitu loh. Betul. Oh, berarti artinya kalau kita kembali lagi ke rencana aksi yang dilakukan besok, ini teman-teman dari TGAUP menyiapkan untuk rekomendasi kepada gubernur ini udah berapa lama untuk melihat ini ada potensi kerusuhan besar nih, lalu kemudian enggak, kalau kerusuhan sih kami tidak melihat itu. Cuma kami tetap berpesan kepada kawan-kawan Polisi Republik Indonesia juga Satpol PP untuk menahan diri. Yang kedua, kalau ada provokasi ya ambil itu yang provokasi, yang demo biarkan demo. Adik-adik kawan-kawan mahasiswa, kemudian yang rakyat juga datang, ya jangan kita kisruh, jangan. Kita udah pesan juga supaya ini aman, karena kita ini penyangga nih IKN nih. Betul. Kita punya tanggung jawab besar untuk bagaimana Kaltim ini dengan ditempatkan, dianugerahi, ditunjuk sebagai ibu kota negara, kita harus jaga kondusivitas. Dan tapi juga kita pesan kepada rakyat Kaltim, kalau pemimpinnya itu sudah minta maaf, memperbaiki diri apa semua, ya jangan juga kemudian diolok-olok tiap saat kan, nggak boleh juga gitu loh. Katanya kita ini mohon maaf orang beragama, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Kalau ada orang sudah minta maaf, tidak mengulangi perbuatannya, terus sudah mengembalikan barang, ya menurut aku ya sudah, jangan jadi olok-olokan apa semua gitu loh. Jangan juga kemudian rakyat ini menjadi pendendam lah. Iya. Dan kalau bicara mengkritik kan saya udah lama mengkritik Pak Gubernur ketika kemudian ada tentang pengangkatan dewas dari pulau lain. Oh iya. Ya, jadi aku sudah pernah, tapi aku tidak pernah argumentum ad hominem kepada gubernur, nggak pernah nyerang tentang kedinastiannya dan sebagainya, enggak, apalagi ini dianggap monarki. Kalau bicara tentang dinasti momennya, kita juga harus bedah benar-benar. Di Republik ini yang tidak dinasti siapa? Di Kaltim yang dinasti siapa? Pertanyaannya. Kok kenapa ketika di Banten momennya? Ya kan? Di Republik ini yang tidak dinasti siapa coba? Sebut aja tokoh nasional kita. Di Kaltim nggak, kasarnya aku tarik ke Kaltim. Siapa yang nggak dinasti? Cek aja, aku nggak perlu sebut lah ya namanya ini dan sebagainya. Ya kalau benci pada sesuatu, benci semua. Jangan ada 5 maling yang dibenci cuma 1 maling, yang 4 kemudian nggak dibenci, nggak juga gitu kali. Dan tentang dinasti itu kalau memang tidak dibolehkan, satu, ya jangan dipilih kalau kemudian pada saat pemilu. Ya, betul. Yang kedua, atur undang-undangnya. Selama undang-undang tidak melarang, ya semua kan kehendak rakyat. Gitu loh. Rakyat mencaci maki tentang dinasti, nanti begitu pemilihan dipilih lagi. Kalau saya kan tidak penganut itu ya, betul. Jadi rakyat juga harus objektif lah, jangan berdasarkan kebencian. Bahkan kan Kanjeng Nabi itu ngomong, kamu tuh harus adil kepada musuhmu, kepada musuh aja harus adil gitu. Dan kalau kita kembali lagi tadi, Pak Sudarno sempat menyinggung terkait dengan ditunggangi ataupun kepentingan politik di belakangnya. Kalau dari TGOP sendiri melihat ini kayak mana sih? Ya ini jelas ditunggangi lah. Wong isu dari awal pemakzulan kok. Dan yang mau memajulkan residu daripada Pilgub, nggak bisa dibantah itu. Siapa koordinatornya hari ini, siapa sekjennya, siapa yang mondar-mandir itu, keluarga Bayangkari apa semua. Itu kan residu Pilgub, karena aku mantan jubir Rudi Seno di Pilgub 2024. Mau dibantah. Kemudian kan di lapangan terjadi split nih antara isu yang dibawa oleh mahasiswa tentang isu kerakyatan kebangsaan, sementara tim yang satu, aliansi apapun namanya, kan pemakzulan, pemberhentian gubernur. Ini kan juga kita nggak bisa, belum lagi flyer di media sosial, makzulkan, itu kan mau apa lagi? Ya jelas aku tuduh lah, gitu loh, dari personil yang ada di situ toh. Gitu. Kemudian apa yang kemudian menjadi tanggapan dari TGOP kalau ini betul-betul real? Nah ini kan kalau mau makzulkan jangan ke kantor gubernur, ke DPRD Kalimantan Timur, saya di Karangpaci, ke teman-teman DPRD, karena DPRD punya hak interpelasi dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang tahu urusannya, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Susduk, ada kemudian hak angket, nanti melalui, kalau dilanjut melalui pansus angket, kemudian lanjut dari pansus angket adalah hak menyatakan pendapat melalui voting di DPRD. Kami pemerintah provinsi nggak kemudian ikut campur, itu kan hak legislatif. Tapi juga kita ingatkan ke kawan-kawan bahwa syarat dan ketentuan berlaku kan. Sekarang apa yang kemudian dilanggar betul oleh pemerintah provinsi Kaltim, baik gubernur maupun melalui gubernur maupun TAPD melalui Sekda? Nggak ada, ini kan tentang rasa, tentang rasa kan gitu loh. Artinya bahwa ketika apa yang dituntut itu sesuai dengan substansi tanpa ada muatan-muatan politik dan sebagainya. Pasti kita akan terima dengan baik, kita akan respon dengan baik, apalagi kalau kritikannya benar. Umpamanya ini kita S1 nih, umpamanya beasiswa.
baru 5 juta karena kita belum punya kemampuan untuk gratis pol. Ya kita sampaikan permintaan maaf kan, bahwa kita belum bisa menggratiskan semua karena posisi anggaran kita, apalagi tahun depan tuh, tahun ini 15,15 triliun. Tahun depan kita ada TKD lagi yang turun 3 triliun, anggaran kita bisa jadi cuma 10-11 triliun. Kita harus rasionalisasi semua kebutuhan kita, nggak bisa enggak. Harus ada penghematan dan sebagainya gitu loh. Tinggal sektor mana yang nanti akan dihemat. Tapi Pak Gubernur kita kan kemudian fokus pada SPM, standar tentang pembunuhan minimum pelayanan itu kan, kemudian tentang infrastruktur, tentang kemudian masalah pendidikan SMA SMK, kemudian kesehatan. Contoh umpamanya SMA SMK sebagai urusan wajib kita. Kita kan kurang lebih 392 ruang kelas untuk SMA SMK. Sementara itu kewajiban mutlak kita. Sementara untuk kemudian SPP UKT mahasiswa itu sebenarnya kan urusan nasional. Kita pun intercept gubernur karena Pak Gubernur Pak Wagub ini maunya rakyat Kaltim, anak-anak mudanya itu untuk kuliah itu bukan barang mimpi, bukan barang mewah, sehingga mereka bertumbuh semangatnya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Padahal itu kewajiban nasional. Walaupun kami menjanjikan itu karena kepengennya Pak Rudi Masud sama Pak Seno Aji itu rakyat Kaltim yang kelas hari ini kelas menengah ke bawah itu bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga pendidikan tinggi kemudian tidak menjadi monopoli dari kelas menengah atas, orang-orang kaya, orang-orang burjuasi. Sementara kaum-kaum proletar, anak petani, buruh itu kemudian yang namanya kuliah itu mimpi, seperti saya dulu kan, anaknya janda miskin, apa semua. Yang namanya kuliah itu mimpi lah. Saya harus kemudian menjadi PKL, saya harus kemudian jualan buku di kampus, apa semua untuk bisa bayar kuliah. Zaman itu cuma 165.000 SPP saya. Itu pun barang mewah gitu. Nah hari ini itu tidak menjadi barang mewah oleh Gubernur Kaltim Rudi Seno ini kan. Ini kan luar biasa. Cuma kemudian kalian kawan-kawan mahasiswa kok masih kemudian tidak merasakan ini, menganggap Gubernur Rudi Masud, Wakil Gubernur Seno Aji tidak bekerja. Sementara teman-teman anak buruh, petani, nelayan kan bisa kuliah, dibayari. Kemudian kalian kemarin di acara BEM Visip Unmul, Presiden BEM ngasih kartu merah kan berarti 0 kinerja. Bisa jadi kamu itu hari ini enggak tahu semester 6 atau semester berapa teman-teman BEM Unmul itu bisa jadi adalah penerima beasiswa dari Pemprov kan, itu kan juga bagian dari kerja. Ada marbot yang kemudian kemarin diberangkatkan 660 orang. Kemudian ada guru-guru dikasih insentif kurang lebih hampir 6.000. Dari guru SD, TK, PAUD, pondok pesantren apa sebagainya, itu bukan kewajiban kita. Itu keberpihakan Pak Gubernur dengan pendidikan. Beliau ini kan mau niru ceritanya ini ketika Jepang di bom atom Hiroshima Nagasaki tanggal 14 Agustus 1944 kalau nggak salah. Kaisar Hiro itu kan nanya berapa jumlah guru kita. Makanya Wakil Gubernur Kaltim ini beliau lebih fokus kepada pendidikan. Karena itu kemudian nanti akan mengantisipasi ketika SDA Kaltim habis, batubara habis, minyak habis, gas habis, emas habis kan gitu ya. Itu ceritanya. Tadi kan kalau Pak Sunarko sempat menyinggung juga soal adanya perbedaan kepentingan antara mahasiswa yang ingin demo ataupun aliansi yang demo ini. Kemudian bagaimana apa yang diinginkan oleh teman-teman Tagub? Apakah kemudian silakan saja berdemo ataupun mahasiswa tetap pada porosnya, aliansi tetap pada porosnya? Iya, yang penting jangan ditunggangi mahasiswa. Politik mahasiswa itu politik rakyat dan kebangsaan. Dia bicara tentang rakyat, yang bisa jadi hari ini rakyat gelisah diwakili oleh mahasiswa. Jelas itu clear, kita nggak ada pretensi untuk kemudian tidak akan menerima mereka. Tapi kalau aliansi ini kan saya cium baunya kan dari awal. Pemakzulan. Ya kalau mau pemakzulan ya aliansi silakan ke DPR, provinsi, di sana ada fraksi Golkar, Gerindra, PDIP, Demokrat, P3 macam-macam ya. Mahasiswa kalau mau mengkritisi Pak Gubernur silakan datang ke kantor gubernur, Pak Gubernur standby yang saya dengar kan gitu ya, kecuali ada pos major. Clear ini barang, tapi kalau ini bergabung nanti ada isu pemakzulan dan sebagainya, ya jatuhnya mahasiswa ditunggangi. Iya, karena kita juga pernah jadi aktivis, kita nggak akan. Saya itu ketika jadi ketua Senat Mahasiswa Ekonomi Unmul 98, waktu itu kita mau demo tentang korupsi PBB, pajak bumi bangunan salah satu bupati. Sudah mau demo nih, begitu kita kemudian ada yang order untuk demo, dikasih uang waktu itu saya 4 juta, semua alat dilengkapi, kita nggak jadi demo. Kita nggak mau dibayar gitu loh, walaupun isunya sama. Nggak mau kita gitu loh. Jadi itu harus murni gitu loh. Tapi aku meyakini mudah-mudahan kawan-kawan murni lah mewakili kegelisahan rakyat. Sehingga kemudian nanti Pak Gubernur juga harus mendengarkan gitu loh. Mesti ada juga perubahan di Pak Gubernur kan. Kita juga berharap Pak Gubernur mau mendengarkan rakyat dan berikutnya sering-sering kali ngopi sama rakyat. Iya, supaya makin dekat kan gitu loh. Tapi dari Gubernur sendiri ada ngasih atensi nggak sih Pak? Kalau ini bakal mengganggu stabilisasi? Nggak ada. Besok tetap PNS masuk, polisi beraktivitas, tukang bangunan apa semua ya enggak. Peristiwa biasa aja menurut aku, bukan bermaksud merendahkan atau melecehkan atau tidak menganggap, enggak. Demonstrasi itu peristiwa biasa. Jakarta juga gitu kok, Prabowo tetap aja kerja, DPR di demo, DPR tetap kerja.
Tidak ada spesial kayak nasi goreng pakai telur lah. Biasa itu. Ini kan ada juga yang mengaitkan dengan salah satu kabupaten di Jawa yang kemarin kenaikan PBB juga airnya, lalu kemudian kenaikan PBB Pati tau maksudnya. Pati, ya, Pati. Ada yang mengaitkan ke arah sana karena model-modelnya menyumbang donasi berupa air maupun Kopi pasti gerakan lah ya. Itu Itu kan ada rakyat yang kemudian merasa tertindas karena betul. PBB-nya naik sekian ribu persen. Coba kebijakan gubernur yang kemudian betul-betul itu rakyat kena mana? Iya. Coba sebut aja satu. Anak kuliahnya dibayari, anak SMA SMK dibantu sepatu, tas, seragam, kaos kaki, pendeng kan gitu ya. Kemudian marbot diberangkatkan umroh sama tempat penjaga rumah ibadah non muslim juga diberangkatkan ke tempat sucinya mereka. Terus apa yang kemudian atas kebijakan ini kemudian gubernur merugikan rakyat? Kecuali pada makna tafsir tentang mungkin kemarin mobil udah selesai, kemudian tentang rumah jabatan yang aku dengar itu disahkan oleh pemerintah sebelumnya. Terus apa yang kemudian langsung? Ini kan mungkin tentang rasa, tentang subjektivitas kan? Ya nggak apa-apa, nanti ketika yang omongan mereka benar tentang subjektivitas itu, Pak Gubernur kan tinggal merubah. Betul. Apa sih umpamanya kok Pak Gubernur susah nih diakses sama rakyat, tinggal Pak Gubernur kalau pagi ngopi di mana, nongkrong di mana, nongkrong di Unmul, di warung Bukri seperti dulu waktu kampanye bisa, nanti nongkrong di Hayu seperti saya dan teman-teman makan di warung pecel di mana kan gitu aja. Toko-toko ada, toko-toko suku di sini dan juga lain-lain bisa ditemui. Gayeng partai politik dikumpulin atau didatengin sekretariatnya, DPR juga diajak informal meeting atau coffee morning. Betul. Ini kan kalau kita tadi berbicara di awal kan ada sempat riak-riak soal demo ini kan bukan kali pertama. Iya. Dan setelah demo besar ini kemudian yang diprediksi katanya bakal besar, ini apakah nanti mungkin gubernur akan lebih dekat kepada masyarakat? Tadi disampaikan bahwa ya itu bukan sekadar harapan dari yang demo, harapan saya juga sebagai salah satu anggota tim ahli gubernur, ke depan kita juga evaluasi gitu loh. Itu penting juga, rakyat itu harus dekat sama yang dipimpin. Jangan dekat pada saat pilihan gubernur atau pilkada saja, atau pada saat pileg saja. Sepanjang 5 tahun dia disumpah jadi jabatan harus dekat sama buruh, dekat sama petani, dekat sama nelayan, dekat sama elit. Orang Sayyidina Umar aja kadang-kadang kan tengah malam kan nyamar jadi rakyat, melihat ini rakyatku ada yang makan apa enggak. Sayyidina Umar kemudian melihat rakyatnya ada yang rebus batu, anaknya menangis. Didekati ternyata mereka nggak punya makanan, kemudian Sayyidina Umar datang ke Baitul Mal, dia pikul sendiri. Bahkan ajudan pun untuk kemudian ajudannya Umar untuk mikul itu nggak mau. Emang mau kamu nanti kemudian mikul dosa saya dipikul sendiri? Ya harapan kita kepada Pak Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud maupun Pak Wakil Gubernur Seno Aji dekat sama rakyatnya lah. Dicek itu di bangsalan-bangsalan, petani-petani kita jalan usaha taninya gimana, mengenai pupuk bagaimana, masuk ke pasar, masuk ke sekolahan, kan gitu toh. Harapan kita jangankan mereka, kita juga kepengen berharap begitu kok. berarti teman-teman TGUP nanti bakal Ya sama persis lah harapan rakyat dengan harapan kita juga kan. Apalagi di tim ahli gubernur ini kan ada mantan gubernur, ada mantan sekda, ada mantan politisi kan itu. Seperti saya juga kan selain bekas aktivis juga bekas anggota DPR provinsi juga kan. Jadi apa yang menjadi giroh rakyat, perasaan rakyat kita juga merasakan. Mungkin yang terakhir ini Pak Sudarno, mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang akan melaksanakan aksi besok ini seperti apa nih arahannya mungkin atau himbauannya kepada masyarakat khususnya Ya masyarakat alami sekarang aja lah kalau masyarakat sekali lagi. Untuk masyarakat umum nih ya, yang kuli bangunan tetap masuk kerja karena orang yang di rumah perlu dibelikan beras, anak-anak perlu dibelikan sepatu, disangui. Yang ada di pelabuhan, buruh-buruh bongkar muat ya bongkar muat. Yang jualan di pasar buka saja. Yang kemudian sopir angkot, yang Gojek, online pas semua ya beraktivitas saja. Karena kita laki-laki ini kalau sampai tidak bisa cari nafkah semua, marwah kita kan juga hilang di mata istri, di mata anak kan gitu. Jadi sang marwah harus tetap dijagai. Kepada yang demo monggo saja, silakan damai apa semua. Yang paling utama sebenarnya saya wanti-wanti kepada teman-teman aparat keamanan dari kepolisian, dari Polda Kaltim maupun Polres Samarinda, banyak bersabar, apapun mereka adalah adik-adik kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kemudian menyampaikan aspirasi kepada bapaknya yang namanya Gubernur Kalimantan Timur Dr. Rudi Masud dan Wakil Gubernur Insinyur Seno Aji. Berdamailah dengan keadaan. Dan pesan kepada Pak Gubernur ya kritikan mereka didengarkan, diperbaiki pemerintahan ini. Apa yang menjadi rasa mereka selama ini mungkin terakumulasi apa semua ya kita kalau itu benar loh ya. Kemudian ya jangan sampai kita lakukan mungkin bermewah-mewahan dan sebagainya kan gitu ya. Kalau umpamanya 25 miliar itu untuk rumah jabatan gubernur itu mewah ya ke depan jangan lagi. Kan gitu toh. Yang penting itu tidur itu bukan tentang fasilitas sih ya. Tentang mimpi yang indah, nyenyak apa semua. Aku pikir seperti itu ya. Oke, siap. Mungkin itu Pak Sudarno, terima kasih banyak udah Makasih kepada Tribuners. Tribuners, kita salah satu tamu yang cukup
terkenal saat ini di TikTok. Baik, mungkin itu Tribuners sedikit penjelasan ataupun tanggapan dari tim ahli gubernur terkait dengan aksi yang akan dilaksanakan besok. Saksikan terus Saksi Kata, program terbaru dari Tribuners. Saya Randy Paskalis melaporkan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.